Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polri menegaskan komitmen untuk mendukung dan menyukseskan program kerja pemerintah tahun 2026. Sambut bulan suci Ramadan, kepedulian Polres Gayo Lues kembali ditunjukkan melalui kegiatan pembangunan jembatan penghubung bersama masyarakat. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menggelar rapat kerja teknis atau Rakernis Propam Polri tahun 2026. Informasi pertama pemirsa, kegiatan pemasangan polis lain di Jalan Penghubung Kecamatan Karangdapo ke Kecamatan Rawas Ilir dilakukan pada hari Sabtu 7 Februari 2026 di perbatasan Desa Aringin dengan Desa Mandi Angin penghubung dari Kecamatan Karangdapo menuju Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara. Salam presisi, dengan saya AKP M. Abdul Karim, Kasarlantas Polres Muratara. Melaporkan situasi jalan Kabupaten Muratara penghubung Kecamatan Karangdapo dan Rawasilir. Terpantau untuk jalan sementara masih cukup layak, walaupun agak longsor. Dari pemerintah Kabupaten Muratara menyiapkan juga jalan alternatif. Kami dari Satlantas Polres Muratara mengimbau kepada pengguna jalan baik R2 maupun R4 tetap hati-hati, utamakan keselamatan. Mungkin itu disampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polri menegaskan komitmen untuk mendukung dan menyukseskan program kerja pemerintah tahun 2026. Komitmen tersebut disampaikan saat Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, resmi menutup rapat pimpinan Polri yang digelar selama 3 hari. Rapim Polri 2026 dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan diisi dengan berbagai penguatan materi dari pimpinan kementerian dan lembaga, pejabat utama Mabes Polri hingga Kapolda jajaran. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam rangka mengawal agenda pembangunan nasional 2026. Dalam materi yang disampaikan, Wakapolri menegaskan seluruh program dan kebijakan pemerintah 2026 yang telah dipaparkan harus ditindaklanjuti secara konkret, terukur, dan berkelanjutan di seluruh tingkatan organisasi, mulai dari Mabes Polri hingga kewilayahan. Kenapa Rapim Polri 2026 ini kita selenggarakan? Ya, itu direktif langsung dari Bapak Presiden, ya, Bapak Kapolri memintakan kepada Pak Astamao untuk mendesain kegiatan Rapim Polri ini dengan mengundang beberapa menteri terkait dalam rangka untuk menjalankan rencana kerja tahunan pemerintah di 2026. Ya. Tadi Pak Tamarena dan para PJ sudah menyampaikan juga seperti itu. Setelah saya baca tadi malam dengan tim untuk sedikit mengupas rencana kerja Kelisra pemerintah 2025-2029, kemudian 2025-2045. Kemudian saya membaca nanti yang sudah dibuat oleh Pak Tamarena bersama tim tentang rencana kerja kita di tahun 2026 ini sangat detail, termasuk Kelisra dari Polri 2025-2024 sangat detail. Ya, saya minta rekan-rekan baca. Di buku yang saya berikan kepada rekan-rekan itu sudah sangat lengkap. Ya di bab 3-nya itu kita bisa membaca, memberitahu. Ya, mulai
dari strategi pemerintah, rencana kerja pemerintah, sampai dengan implementasikan Renfra Polri dan rencana kerja Polri sangat detail. Itu ada semuanya. Teman-teman baca, luar biasa. Kalau saya itu kita bisa laksanakan, harusnya kita organisasinya sangat ideal. Wakapolri menegaskan kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas Kamtibmas. Setiap personel Polri diingatkan sebagai wajah institusi yang wajib membangun komunikasi positif, transparan, dan humanis. Terkait pelayanan tingkat kepercayaan publik pun sama. Tadi dari perspektif kepuasan bagaimana tugas kepolisian, melaksanakan tugas Kamtibmas, penegakan hukum, dan perlindungan pengalaman masyarakat, bagaimana dengan publikasi itu. Publikasi sangat penting kan? Ketika publikasi di bidang penegakan hukum ini tidak kita jaga, maka bisa berdampak iklim investasi seperti yang disampaikan kemarin oleh para menteri sebagai narasumber. Nah, ini butuh kerja keras sebenarnya. Bukan berarti wajah kita sekarang buruk, ya. Tapi ini masih bisa kita tingkatkan, saya yakin. Ya, dengan komitmen, kerja keras kita semuanya, inovasi-inovasi yang harus kita lakukan dari tingkat Polsek, Polres, Polda, Polri, ini kita bisa merubah wajah publikas Polri. Pemolisian masyarakat ditekankan sebagai strategi menjaga stabilitas melalui penegakan hukum yang berkeadilan, pelayanan responsif, dan pengamanan profesional. Hasil Rapim Polri 2026 menetapkan penguatan penegakan hukum, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi perlindungan masyarakat secara prioritas. Polri presisi menegaskan kesiapan mendukung dan menyukseskan program kerja pemerintah 2026. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Di informasi lainnya pemirsa, di hari ketiga terjadinya nelayan tenggelam, Satpol Air Polres Pasuruan Kota bersama tim gabungan Basarnas dan BPBD maksimalkan pencarian korban di seluruh wilayah perairan Pasuruan. Berikut laporan Aibda Malik Nur Arifin, personil Humas Polres Pasuruan Kota. Selamat siang, salam presisi. Saya Aibda Abdullah Malik Nur Arifin, personil Humas Polres Pasuruan Kota. Siang hari ini melaporkan dari kantor Satpol Air Polres Pasuruan Kota terkait kejadian tenggelamnya seorang nelayan di perairan Gesek, Desa Kalirejo, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Satpol Air Polres Pasuruan Kota telah berupaya semaksimal mungkin mengerahkan 2 unit kapal dibantu dengan rekan BPBD dan Basarnas Kota Kabupaten Pasuruan serta nelayan di sekitar lokasi kejadian. Hingga saat ini untuk korban masih belum diketemukan. Untuk kegiatan selanjutnya, mari kita ikuti bersama. Operasi SAR Laut hari ketiga pada 11 Februari 2026 untuk mencari nelayan hilang di perairan Pasuruan kembali dilanjutkan dengan fokus pada perluasan area pencarian. Satpol Airut Polres Pasuruan Kota yang dipimpin langsung oleh Kasatpol Air Polres Pasuruan Kota AKP Edi Suseno bersama dengan tim gabungan Basarnas, BPBD Kabupaten Pasuruan, BPBD Kota Pasuruan, serta masyarakat nelayan setempat melakukan penyisiran di perairan Pasuruan. Korban bernama Suparto, 55 tahun, warga Dusun Kedondong, Desa Semare, Kecamatan Keraton. Korban yang dilaporkan hilang saat mencari rajungan pada Senin 9 Februari 2026 setelah cuaca buruk menyebabkan perahunya bermasalah. Saksi mata menyebut korban sempat terlihat berenang meminta pertolongan, namun upaya penyelamatan tidak berhasil akibat ombak yang cukup besar. Kami dari Satpol Air Polres Pasuruan Kota dalam hal ini telah berupaya melakukan pencarian terhadap satu korban tenggelam dengan menggunakan 2 unit kapal patroli dibantu oleh BPBD baik kota maupun kabupaten dan Basarnas serta dibantu oleh para nelayan sekitar. Untuk radius pencarian kurang lebih 12 mil laut atau kurang lebih 20 km. Dan saat ini korban masih belum ditemukan.
Hari ketiga pencarian, tim gabungan memperluas radius penyisiran hingga 20 km dari titik awal korban dilaporkan hilang. Kondisi cuaca yang tidak menentu serta gelombang tinggi menjadi tantangan serius bagi petugas di lapangan. Hingga saat ini korban masih belum ditemukan, tim SAR gabungan juga melanjutkan upaya maksimal demi menemukan keberadaan korban. Demikian yang dapat kami laporkan dari kantor Satpol Air Polres Pasuruan Kota. Saya Aibda Abdullah Malik Nur Arifin melaporkan untuk Polri TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Pemirsa, kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak bencana kembali ditunjukkan oleh Polres Gayo Luas. Melalui Satuan Intelkam bersama Polsek Putri Betung, kepolisian melaksanakan pembangunan jembatan gantung di Dusun Begade 4, Desa Ramo Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luas. Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Gayo Luas bersama warga melaksanakan pembangunan sekaligus peremajaan jembatan gantung Berawang Pungke Kapolres Gayo Luas melalui Kasatres Narkoba Ibtu Bambang Pelis turun langsung ke lokasi untuk pembangunan jembatan penghubung ini yang dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut dan melibatkan personel kepolisian serta masyarakat setempat. Menariknya, material utama yang digunakan berupa kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir bandang, kemudian dimanfaatkan kembali untuk pembangunan jembatan. Masyarakat Desa Agusen menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada jajaran Polres Gayo Luas atas kepedulian dan kontribusinya dalam membantu pembangunan fasilitas penghubung desa. Saat ini, jembatan gantung tersebut sudah dapat digunakan oleh pejalan kaki dan dilalui kendaraan roda 2. Jembatan ini memiliki peran penting karena digunakan masyarakat untuk mengangkut hasil perkebunan sehingga membantu kelancaran aktivitas ekonomi warga. Dari Humas Polres Gayo Luas, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Menjelang bulan suci Ramadan tahun 2026, Satgas Saber Polres Probolinggo mengintensifkan kegiatan pengendalian dan pengawasan harga kebutuhan pokok di sejumlah titik strategis pada Rabu, 11 Februari 2026. Halo Sobat Humas, saya Bribda Rifki Ibas, Humas Polres Probolinggo. Hari ini Satreskrim Polres Probolinggo melaksanakan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Pasar Semampir, toko modern, serta SPBU Ponako. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan barang bagi masyarakat. Hasil pemantauan menunjukkan harga dan stok masih dalam kondisi stabil. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah preventif guna memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok tetap aman dan terkendali di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Probolinggo, AKP Imade Kembar Mertadana bersama unsur lintas sektoral, pemerintah daerah Forkopimda, serta personel Satgas Saber Polres Probolinggo. Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, harga sejumlah komoditas bahan pokok relatif stabil. Harga beras premium tercatat Rp14.700 per kilogram, beras medium Rp13.000 per kilogram, beras SPHP Rp11.400 per kilogram, cabai merah dijual Rp30.500 per kilogram, cabai rawit mencapai Rp74.000 per kilogram, bawang merah Rp33.000 per kilogram, bawang putih Rp30.700 per kilogram. Sementara itu, harga gula pasir berada di angka Rp15.500 per kilogram, minyak goreng Rp18.000 per liter, dan minyak goreng merek Kita Rp15.700 per liter. Harga daging sapi Rp120.000 per kilogram, daging ayam Rp43.000 per kilogram, serta telur ayam broiler Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga yang cukup signifikan terjadi pada cabai rawit. Hal ini disebabkan petani mengalami gagal panen akibat curah hujan yang tinggi sehingga tanaman terserang penyakit jenis cacar. Dari Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV.
Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.